Camat Cibumbulang, Yudi Nur Zaman sampaikan kronologis berkaitan dengan viralnya di media massa dan memohon maaf atas pernyataan yang dinilai melecehkan profesi jurnalis pada saat melakukan peliputan memediasi aksi demo Gerakan Masyarakat Geram dan Forum Kepemudaan serta warga Cibatok 1 pada hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 20 kemarin. Saya sampaikan berkaitan dengan viralnya kami gitu ya di berbagai media massa. Yang pertama diawali dengan adanya unjuk rasa Pak dari GRAM, yaitu Gerakan Anak Muda di Cibatok 1 yang menginginkan pertama transparansi infrastruktur yang dibangun oleh pihak desa. Yang kedua berkaitan dengan bantuan UMKM, dan yang ketiga termasuk pembangunan hidroponik. Kalau infrastruktur yaitu berkaitan dengan jalan. Anak muda yang tersebut menginginkan kejelasan, transparansi sumber dana ADD dan DD ataupun mungkin BHPRD ya, yang digunakan oleh desa. Kami fasilitasi Pak. Pertama-tama kelompok yang unjuk rasa itu dilakukan di halaman atau di jalan di depan kantor kecamatan Cibumbulang. Kurang lebih 1 jam mereka melakukan unjuk rasa. Dan selanjutnya kami menarik 3 orang perwakilan untuk melakukan audiensi dengan kami. Di dalamnya termasuk Muspika, pemerintah desa, termasuk dari unsur GRAM sendiri. Di dalam komunikasi terjadi dialog, fasilitasi, dan banyak pertanyaan dan jawaban. Sehingga titik temunya yaitu bahwa ini adalah kebuntuan komunikasi antara anak-anak muda GRAM dengan pemerintah desa, dan Pak Kades Cibatok 1 memberikan ruang untuk bertemu. Selepas pertemuan ini yang akan memberikan penjelasan kepada pihak GRAM, anak-anak muda untuk lebih nanti memahami dan mengajak pihak GRAM untuk turut serta aktif di dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sehingga informasi itu tidak hanya mendapat informasi pada saat unjuk rasa, tapi mereka melaksanakan dari proses dimulai dari perencanaan, yaitu Musdus, Muslenbang, dan Muslenbang. Dan akhirnya para anak muda GRAM ini juga menerima apa yang diminta oleh Pak Kades. Nah, yang berkaitan dengan tuntutan kepada camat, yang kaitan dengan main mata di Pilkades, saya sudah jelaskan bahwa di Cibatok 1 ini pemasangan APK alat peraga kampanye sudah dilakukan, manakala tahapan kampanye belum bisa dilaksanakan. Sehingga saya mengeluarkan surat kepada seluruh panitia yang di 5 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades untuk segera menurunkan atau menurunkan sendiri APK tersebut, karena ada saatnya bahwa APK itu, alat peraga kampanye itu dipasang. Setelah beres melakukan dialog baik dengan kami kecamatan, termasuk juga Pak Kapolsek juga menyayangkan adanya demo anak-anak yang ikut serta ya di dalam unjuk rasa tersebut, sempat dilontarkan oleh Pak Kapolsek. Dan pada saat setelah itu selesai, pada saat azan berkumandang, kita break menunggu azan berkumandang, dan Pak Kapolsek pun meninggalkan tempat karena beliau selalu tepat waktu. Beliau sholat, dan setelah sholat beliau kembali lagi dan memberitahu kepada seluruh peserta bahwa sholat itu jangan ditunda-tunda. Nah, setelah Pak Kapolsek menyampaikan hal itu, saya sama Cibumbulang yang tadinya membuka rapat segera untuk menutup rapat, karena bukan didorong oleh Pak Kapolsek lah, karena kami sebagai yang sudah dewasa memahami betul bahwa menunda-nunda sholat itu tidak baik. Nah, di akhir setelah ditutup, kami berkelakar Pak, ya tadi, bahwa sebenarnya permasalahan itu berawal dari adanya kebuntuan komunikasi
antara desa dengan warga, antara kecamatan dengan warga. Jadi kami perbolehkan warga bertanya kepada desa, buka peluang komunikasi yang sebesar-besarnya. Termasuk kami, kecamatan pun boleh warga atau desa yang bertanya kepada camat. Karena camat selalu standby di rumah dinas, saya bilang. Dan saya berkelakar, Pak, untuk makan dan minum kami siapkan lah untuk mediasi atau pertemuan ini. Alhamdulillah, bahasa Sunda itu saya ngomongnya, hari ini saya tidak memiliki uang, tidak punya uang karena kopi. Nah udah, itu yang bisa saya sampaikan, dan itu apa yang saya sampaikan kaitan dengan konteks uang ini kami tidak sadari, Pak, tapi lebih berseloroh gitu ya, karena saya melihat teman-teman yang di depan saya itu ada orang-orang teman-teman kami, Pak, di kecamatan. Nah akan tetapi saya menyadari mungkin seloroh saya itu tidak tepat waktu dan tempat, tidak tepat juga kepada sasarannya, sehingga ada ketersinggungan dari pihak insan media dengan kelakar kami ini. Dan kami melalui forum ini, melalui Zoom ini, melalui video ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi dari hati sanubari yang paling dalam. Saya tidak pernah melecehkan atau merendahkan profesi insan pers dan insan pers saya menganggap sebagai mitra kerja kami di dalam publikasi kinerja kami. Kaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pak Lurah Cibatok 1, Pak Denny, ini harus dibuktikan, Pak, dugaannya oleh mereka. Dan pemerintah desa kemarin juga bertanya, apa yang bisa dibuktikan dugaan-dugaan tersebut. Sementara pertanggungjawabannya kemarin oleh pemerintah desa di bawah, diperlihatkan. Dan semuanya sudah ada yang sudah selesai dan ada yang dalam proses. Seperti pembangunan jalan, sedang dilaksanakan walaupun ada penundaan, dan ini sudah disampaikan katanya kepada BPD penundaannya karena ini berkaitan dengan tanah sawah yang dijadikan jalan, jadi perlu ada pengerasan dulu sehingga perlu waktu untuk jalan itu lebih kering, dan kondisi di lapangan banyak galengan gitu ya, yang bahasa Sundanya rempah gitu, Pak. Rempah itu longsor gitu. Dan ini terus dilakukan pengurugan, pengerasan dan sebagainya. Dan pemerintah desa mengajak Geram untuk melihat langsung faktanya di lapangan. Ini berkaitan juga dengan pertanggungjawaban keuangan. Ini ada mekanismenya. Sebenarnya masyarakat itu tidak bisa langsung meminta pertanggungjawaban, kan, tetapi kita punya instansi yang mempunyai kewenangan, Pak. Yang pertama untuk pemerintah desa itu ada inspektorat, Pak. Inspektorat yang mengaudit seluruh pertanggungjawaban atau penggunaan anggaran yang tadi disebutkan, berkaitan dengan COVID, berkaitan dengan apapun, UMKM dan lain sebagainya. Inspektorat yang akan melakukan pengawasan. Dan inspektorat kita ini di 3 bulan yang lalu kita sudah selesai, Pak. Dan kita juga sudah ekspos di tingkat kabupaten, di inspektorat sendiri, dan temuan-temuan tersebut juga sudah dalam proses dipenuhi. Jadi inspektorat yang akan, kalau ingin mengetahui lebih jauh berkaitan dengan temuan-temuan itu, kita harus bisa melihat daripada teman-teman inspektorat yang kemarin dieksposkan. Walaupun nanti dieksposkan itu juga harus ditindaklanjuti, Pak. Itu satu hal. Kedua, kinerja pengawasan desa sepenuhnya ada di tangan BPD, Badan Perwakilan Desa. Jadi masyarakat itu mewakili tangan-tangan BPD yang melakukan kinerja pemerintahan desa. Ada berita acara berkaitan dengan pertanggungjawaban Kepala Desa Cibatok atau kepala desa yang lainnya di Kecamatan Cibungurang, yaitu laporan LPPD, Pak, laporan pekerjaan pemerintahan desa. Juga laporan akhir masa jabatan, baik yang 1 tahun maupun yang 5 tahun. Itu semuanya ada dokumennya. Jadi kalau ingin melihat Geram, ingin melihat hasil daripada pertanggungjawaban, sebenarnya dokumen-dokumen itu bisa diperlihatkan di tingkat desa, mana yang sudah dalam ataupun nah, kaitan dengan kejaksaan, menurut kami sepanjang dapat dipenuhi temuan-temuan yang dari inspektorat itu oleh desa, tidak
sepertinya melambung ke tingkat kejaksaan. Terkecuali manakala ada seseorang atau siapapun itu yang melaporkan langsung kejaksaan, tapi tentunya kejaksaan pun akan berkoordinasi dengan inspektorat. Karena tidak mungkin dalam satu lembaga ya diperiksa sampai beberapa kali dalam objek yang sama. Dan kami juga memohon kepada rekan-rekan tim Satgas apabila melihat tayangan ini turut membantu Pak, jangan tunggu lagi ada semacam berita-berita lagi yang menyudutkan kami. Dan juga kami berharap ke depan jalin komunikasi, harmonisasi, sinergitas antara pemerintah Kecamatan Cibulang khususnya dengan tim Satgas yang ada di kabupaten. Itu saja hal yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal yang belum berkenan. Bila itu wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandhi E. Junaidi Bidik Nusantara Channel melaporkan.